Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang apa makna dari kemerdekaan dalam Islam. Maka kemerdekaan yang hakiki adalah di saat kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta semesta alam, bukan menghamba kepada harta, tahta, dan segala keindahan dunia. Berhukum kepada syariatnya, bukan berhukum kepada hukum jahiliyah buatan manusia. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang melawan para penjajah sehingga sekarang kita bisa merdeka dan terbebas dari penjajahan orang asing baik secara fisik maupun secara militer. Namun, perlu kita pahami tentang hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang hakiki ialah ketika kita sebagai seorang hamba hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menghamba kepada selainnya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, bagaimana penghambaan terhadap sesama manusia dan ketundukan pada ideologi dan kepentingan asing masih sering terjadi. Oleh karena itu, raihlah kemerdekaan yang hakiki dengan mengokohkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua hukum-hukum Allah agar kita bisa menjadi hamba yang merdeka. Allahu Akbar. Merdeka itu tidak hanya bebas dari penjajahan secara fisik, tapi bisa bebas dari undang-undang warisan penjajah. Namun nyatanya mempertahankan merdeka lebih butuh perjuangan. Hari ini pun kita masih sedang dan terus berjuang. Jangan sampai kita kembali terjajah meskipun bukan fisik kita yang merasakannya. Dan semoga Allah selalu memampukan kita untuk bertahan merdeka, tak bergantung dan menjadi hamba apapun, berjuang untuk tak menghamba selain kepadanya. Kemerdekaan itu di saat kita sepenuhnya hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghamba kepada hawa nafsu. Oleh karena itu, kemerdekaan yang hakiki di saat kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Bertepatan dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, harus diisi dengan seruan memperbanyak syukur kepada Allah. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini merupakan nikmat dan karunia Allah yang tidak ternilai dengan harga, bahkan tidak bisa kita bayar dengan apapun. Sebagai warga Indonesia yang merdeka, sudah sepatutnya kita melanjutkan perjuangan para pahlawan terdahulu dengan menghargai jasa-jasanya dan memajukan serta menjaga tanah air Indonesia. Kemerdekaan menurut saya, kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini hanyalah fata morgana atau ilusi atau sesuatu yang tidak nyata. Mungkin benar kita sudah tidak dijajah secara fisik. Tapi bagaimana cara kita mengatakan kita merdeka sedangkan kita masih memakai sistem yang ditinggalkan oleh para penjajah? 77 tahun Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Tentu ini bukanlah waktu yang singkat. Pertanyaannya, apakah Indonesia telah merdeka? Jika standar merdeka terletak pada penjajahan fisik, maka tentu Indonesia telah lama merdeka. Namun, jika ukuran kemerdekaan terletak pada kita terlepas pada segala bentuk penjajahan, sungguh Indonesia belum merdeka. Malah kita terjajah dari segala aspek, ideologi, politik, ekonomi, sosial, bahkan sampai hukum. Sumber daya alam Indonesia dikelola oleh asing sehingga menyebabkan rakyat kemiskinan di mana-mana. Banyak para pemuda kehilangan jati dirinya. Masyarakat rusak dari segi moral, etika, bahkan sampai akhlak. Lantas apa hakikat dari kemerdekaan sejati? Adalah ketika kita terlepas dari penghambaan kepada makhluk dan juga materi. Merdeka dimaknai dengan kepatuhan dan ketundukan kepada zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Merdeka adalah terbebas dari segala belenggu penjajahan sesama manusia. Ketika seorang muslim
patuh dan tunduk terhadap aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah muncul kemerdekaan yang hakiki dan sejati. Islam memandang kemerdekaan tidak dari satu sisi saja, melainkan dari berbagai sisi, yang mencakup lahiriah maupun batiniah. Sehingga makna kemerdekaan yang sesungguhnya ialah ketika seseorang mampu berada dalam fitrahnya, Islam dan Tauhid. Islam juga memandang kemerdekaan dengan tunduk atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melepaskan diri dari jeratan nafsu. Seorang hamba dapat menemukan arti kemerdekaan yang sebenarnya jika ia mampu terbebas dari semua belenggu yang berasal dari godaan syaitan dan hawa nafsu, dan mengembalikan segala sesuatu kembali kepada aturan Allah. Teman-teman, lihatlah lebih dalam apa yang terjadi jika air dalam tumbler ini tidak diolah dengan baik dan benar. Ya, tentu saja air ini tidak layak diminum karena pasti mengandung banyak zat-zat yang berbahaya. Lalu, apa hubungannya dengan kemerdekaan? Nah, begini teman-teman. Analogi air ini bisa kita tarik kepada makna kemerdekaan. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka. Merdeka artinya bebas. Bebas artinya tidak terkontaminasi. Berarti jika air dalam tumbler ini mengandung banyak zat-zat berbahaya, maka dapat dikatakan bahwa air ini tidak merdeka. Sama halnya dengan pemikiran kita sebagai seorang muslim. Coba deh teman-teman, periksa kembali apakah pemikiran kita selama ini sudah sepenuhnya diolah dengan Islam sehingga tidak terkontaminasi oleh berbagai macam bentuk pemikiran penjajah, misalnya sekularisme, liberalisme, kapitalisme, dan isme-isme yang lainnya. Tidak malukah kita mengaku merdeka, tapi pemikiran kita masih terjajah? Indonesia menyatakan sebagai negara yang merdeka dari segala penjajahan fisik yang telah dialami bangsa ini. Namun, ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa sekarang bukan penjajahan fisik, melainkan perang pemikiran. Perang pemikiran ini sering didapati pemilihan ajaran Islam yang memisahkan antara aturan agama dengan urusan ekonomi, budaya, dan politik. Sungguh kita butuh aturan Islam yang menerapkan Islam secara keseluruhan, yang tidak memisahkan antara agama dari kehidupan. Kalau ditanya tentang makna kemerdekaan, saya teringat dengan perang Qadisiyah yang mana dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu memerintahkan Rabi' bin Amir untuk menghadap kepada Panglima Rustum, panglimanya orang Persia. Pada saat itu Rabi' bin Amir menghadap ke Panglima Rustum dengan gagah berani dan dia katakan, "Ji'tukum liyuharrirukum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Itulah makna kemerdekaan. Apa artinya? Saya datang untuk membebaskan kalian dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah. Jadi esensi dari merdeka adalah kita terbebas dari penghambaan manusia menuju kepada siapa? Menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna kemerdekaan yang hakiki. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sungguh ironi, kemerdekaannya diakui karena Allah, tapi di saat yang sama hukum Allah justru dicampakkan lalu digantikan dengan hukum jahiliyah buatan manusia. Oleh karena itu, peringatan kemerdekaan mestinya bukan sekedar seremonial belaka, tapi harusnya menyadarkan kepada kita bahwa kemerdekaan yang hakiki, keterbebasan dari segala bentuk penjajahan seperti yang tengah terjadi, hanya bisa dirasakan, hanya bisa diraih dengan menerapkan hukum Allah secara kafah, secara menyeluruh. Selama hukum Allah tidak tegak, belum tegak di negeri ini secara kafah, selama itu pula kita hanya memperingati kemerdekaan yang semu.